Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan komponen dan state. Nah, kita akan mengimplementasikannya pada sebuah pagination menggunakan React.js. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buat project barunya. Saya tidak akan mengulang dari awal banget ya. Ini basic projectnya sudah saya buat. Nah, ini tampilannya Hello World ini dari sini ya. Nah, kita akan membuat pagination. Nah, pertama kita akan buat sebuah folder komponen src. Saya akan buat folder baru namanya komponen. Oke. Nah, komponen ini nanti isinya untuk pagination kita ya. Kemudian saya akan buat satu folder lagi untuk CSS ya. Nanti untuk CSS-nya taruh di folder CSS. Nah, dalam folder komponen saya akan buat sebuah pager ya. Pager ini kayak semacam untuk pagination-nya. Ini saya akan new file pager.jsx. Nah, ini ya. Kemudian kita akan import dulu React from React. Kemudian kita akan buat file CSS pager CSS ya. Ini di CSS-nya saya akan buat pager.css. Kita isi CSS-nya dulu deh. Kita isi untuk A-nya, kita akan teks dekorasinya none, kita hilangkan ya. Kemudian untuk P-nya, nah ini nanti kan ada li, ada p, paragraf ya. Kita akan font size-nya kita kecilkan jadi 12. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah kontainer juga. Kita akan buatkan kontainernya 720 pixel. Kemudian kita juga akan membuat kelas pagination. Ini kita nanti tambahkan pagination. Kemudian pagination untuk URL-nya ya. Nanti kan kita menggunakan URLi. Kemudian untuk linknya kita kasih style juga. Nah, linknya kita buat inline block. Kemudian kita buat untuk paragrafnya, paragraf link ya. Jadi kita buat kelasnya P1A. Nanti dia line height-nya cuma 30 pixel dan kita buat center. Kemudian kita akan buat juga untuk yang aktif ya. Nanti kita kasih warna. Kasih radiusnya juga 25. Ini untuk CSS-nya. Nah, ini kita akan panggil ke pager. Kita import. Berarti ini kita keluar satu step. Kemudian kita pilih CSS. Nah, kemudian kita akan ambil pagernya. Kita akan buat kelasnya yang sama dengan nama filenya. Pager. Kita akan extend React komponen ya. React komponen. Kita akan buat sebuah constructor. Constructor ada props-nya, kemudian kita akan buat supernya. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk state, this state. Nah, kemudian ini kita akan menggunakan item yang sama dengan yang pernah kita gunakan ya di video sebelumnya. Nah, kita akan gunakan this.props item. Kemudian ini kita count kita akan isi dari this.props count. Ya, ini. Kemudian kita akan buat sebuah metode
Jadi kita panggil ke sini namanya calculate. Ini calculate, nanti ada state, kemudian ada page number. Oke ya. Kemudian kita akan buat untuk variabelnya. Pertama kita akan buat untuk page sekarang, current page-nya. Oke, kemudian kita akan definisikan untuk total page. Ini kita akan ambil dari state ya. Nah, jadi total page kita akan child dari state item length di page count. Oke, kemudian kita akan cek misalkan dia current page-nya ini lebih besar daripada total page, maka kita akan ambil total page-nya. Nah, akan jadi error kalau misalkan kita tidak membatasinya ya. Oke, kemudian kalau misalkan ini lebih kecil dari page terakhir, maka kita kasih page pertama ya. Nah, kemudian kita buat pengecekan untuk page-nya ya, total page-nya. Kemudian kita akan buat page pertama. Page pertama ya, first page-nya, kemudian page terakhir kita definisikan page terakhirnya. Kemudian kita akan definisikan untuk filter item. Kita definisikan filter itemnya. Nah, kemudian di sini kita akan buat new state. Kita buat new state. Oke, di dalam new state-nya kita akan isi item, kita ambil dari state item. Kita akan buat item dari state item, kemudian filter item juga kita akan ambil dari filter items, kemudian current page kita akan ambil dari current page yang tadi didefinisikan ya. Kemudian total page-nya juga kita ambil dari total page yang tadi kita definisikan sebelumnya. Page count juga sama ya. Nah, kita akan definisikan ke dalam state-nya. Nah, setelah itu kita baru akan returnkan untuk state baru. Nah, di akhir di sini kita akan definisikan new state. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan ini calculate ini ke dalam sini ya, dalam constructor. Kita tinggal tambahkan ke sini. Jadi calculate-nya dipanggil. Nah, oke, sekarang kita akan buat sebuah metode lagi untuk menghandle klik ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Saya akan membuat sebuah, di sini ada page number-nya. Kemudian di sini ada event-nya, E-nya ya. Nah, ini supaya kita bisa mendisable event default-nya atau perilaku default-nya kita disable ya. Nah, kemudian state-nya kita akan calculate setiap ada action klik ya, kliknya. Oke, ini kita ambil calculate dari atas, kemudian kita state dan page number-nya. Kemudian kita akan melakukan handle untuk delete-nya. Nah, di sini kita buat lagi handle untuk delete. Delete ini adalah sebuah fungsi arrow, kita akan ambil ID dan kita tinggal buat arrow function dan kurung kurawal seperti ini ya. Nah, ini kita akan coba disablekan lagi untuk perilaku defaultnya. Kemudian kita akan buat untuk state-nya, kita ambil dari props ya. Kita akan buat state ini ya, kita buat state, ambil dari prop, ini kita kurang tutup kurung dan titik koma. Oke, kita akan definisikan dulu untuk array itemnya. Oke, kita definisikan array item,
Kemudian kita akan definisikan untuk state itemnya. Kita definisikan state itemnya. Oke. Nah, state itemnya kita akan isi dengan sebuah kondisi supaya dia ketika ini menghitung atau mengkalkulat ulang ya, dia akan nge-push ulang dan dia akan merubahnya ya. Kemudian kita akan buat new state itemnya, kita refreshkan. Kita tambahkan ke sini sebuah variabel new state yang isinya adalah item. Nah, kemudian kita returnkan untuk state-nya ke sini ya, supaya state yang kita perbaharui nge-refresh. Oke, ini kita akan tambahkan lagi sebuah metode untuk state-nya. State lagi di sini. State-nya kita tutup dan titik koma. Oke, di dalamnya kita akan returnkan, kita akan calculate lagi untuk semuanya ya, state current page-nya. Oke, kemudian kita sudah memiliki handle delete. Nah, sekarang kita akan untuk render ya, kita akan buat metode render. Ini kita buat. Nah, pertama kita akan buat untuk variabel array. Kita definisikan untuk array-nya ini. Kemudian kita definisikan juga untuk variabel i yang nanti kita gunakan ketika proses ya, perulangan. Ini i-nya kita pakai. Oke. Nah, kemudian kita akan buat sebuah konstanta. Nanti ini akan kita gunakan untuk penanganan array-nya ya. Ini kita buat sebuah konstanta. Kita tutup. Nah, di sini kita akan buat sebuah link ya. Kita akan buat sebuah link yang nantinya link ini kita aktifkan. Nah, kemudian ini di dalamnya kita buat sebuah li untuk pagination-nya ya. Pagination dengan index. Jadi IDX li kita akan pakai. Nah, kemudian kita akan tambahkan props to page-nya. Ini kita tambahkan prop page. Ini kita ambil dari filter item dan delete handle ya. Jadi kita memiliki filter. Ini filter item ya. Oke. Kemudian dari sini kita akan returnkan. Kita akan returnkan. Ini kita akan buat, pertama kita akan buat div ya. Kita akan buat div dan tutup div-nya. Oke, di dalamnya kita akan buat untuk prop page-nya. Kita definisikan prop page. Kemudian kita akan buat sebuah div lagi di dalamnya ya dengan inline CSS. Kita buat seperti ini dengan inline CSS. Kemudian kita buat lagi di dalamnya sebuah container. Oke, seperti ini ya. Kita tutup div-nya. Kita rapihkan. Nah, kemudian kita buat lagi sebuah div untuk pagination P1 yang tadi kita definisikan di awal ya. Oke, kita tutup lagi div-nya. Oke, kemudian di sini kita akan buat sebuah UL. Buat sebuah UL.
buat tutup UL-nya. Oke, di sini kita akan buat sebuah current page ya. Untuk mendapatkan current page, kita buat sebuah current page ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan jumlah page-nya. Ini kita cetak page-nya. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita definisikan untuk page ke kanannya ya. Page ke kiri, ini page kanannya. Oke, ini kemudian kita tinggal export aja. Kita tinggal export untuk pagernya. Oke, ini untuk pager sudah. Nah, sekarang kita akan membuat lagi satu buah untuk menampilkan tabelnya ya. Nah, namanya item list. Kita tambahkan di sini new file. Kita akan membuat file JSX-nya. Oke, ini kita akan import lagi, import React from React. Oke, kemudian kita akan buat lagi file CSS yang sama ya, ini dengan yang di video sebelumnya terkait dengan table. Oke, nah file CSS-nya ini kita akan ambil dari latihan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal panggil ke dalam sini JSX-nya. Kita import. Nah, yang mau kita import kita mundur satu langkah. Kemudian kita pilih CSS. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan yang ini ya, kita rename, kita copy aja. Kemudian kita akan paste .css ini ya. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah kelas. Kita akan buat sebuah kelas sama ya, item list. Kita akan extend React komponen. Oke, kita extend dia komponen. Kemudian kita akan buat constructor, ada props-nya. Kemudian kita akan buat supernya, super props. Oke, di sini kita akan definisikan untuk state. Nah, state-nya kita akan gunakan item, kemudian kita tambahkan ini sama ya dengan yang di video sebelumnya untuk itemnya. Nah, kita akan menambahkan most event dan untuk handle-nya ya. Kita akan tambahkan ke sini most event. Nah, seperti ini. Nah, kemudian most event-nya kita load ke dalam konstruktornya. Kita panggil ke sini. Jadi ini most event-nya supaya bisa jalan. Nah, kita akan menghandle untuk delete. Oke ya, kita buat untuk delete-nya. Kita tambahkan ke sini. Untuk delete, kemudian perilaku defaultnya kita disable, prevent defaultnya. Kemudian kita akan cek ya, ambil dari props. Kita tinggal panggil aja prop on delete-nya. Oke, ini kita titik koma langsung. Oke, kita sekarang tinggal tambahkan untuk totalnya. Ini kita tambahkan get total, get total. Kemudian get total ini kita akan tambahkan variabel let total sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan buatkan sebuah perulangan.
ulangan untuk mendapatkan totalnya ya. Kita ambil dari state itemnya, kemudian kita ambil dan kita returnkan totalnya. Kita akan returnkan total. Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah get drive state ya. Kita tambahkan sebuah metode ini. Nanti dia akan mengembalikan state yang sudah diperbaharui. New state ini ya. Setelah itu kita akan lakukan render. Kita buat render. Nah, dalam render kita akan definisikan untuk headernya ya. Ini kita definisikan dulu. Ini karena udah pernah kita buat, kita percepat ya. Kita percepat untuk headernya. Oke. Kemudian kita akan returnkan untuk tabelnya. Oke, kita akan returnkan. Kita returnkan tabelnya. Jadi kita akan item, amount, kemudian kategori, kemudian delete. Kalau udah, kita tinggal buat untuk exportnya. Expand item list. Kita tinggal save. Nah, sekarang ini kita tinggal panggil ke dalam apps-nya. Yang apps ini kita akan import dulu. Pertama kita akan import pager. Kita ambil dari page. Kemudian kita akan import lagi untuk expense item list. Ini kita ambil dari item list. Oke, kemudian di dalamnya kita akan buatkan data ya. Dummy data, kita akan buat sebuah variabel, sebuah konstanta. Ini kita mengambil dari contoh yang di video sebelumnya ya. Oke, kita buat konstanta seperti ini. Ini dummy datanya. Kemudian kita akan buat sebuah page count-nya nanti untuk pagingnya ya. Jumlahnya kita kasih 3 supaya kelihatan. Kemudian di dalamnya kita buat untuk pager. Kita buat pager untuk returnnya ya. Oke, kita tinggal ganti hello world-nya dengan pager. Nah, ini kita save. Sekarang kita bisa lihat nih ya. Nah, sudah muncul ya. Ini kalau misalkan kita pilih, nah dia bergeser ya. Ini juga next, kita ke kiri. Dan kalau misalkan kita hapus, jangan hitung ulang. Tuh, kita hapus, jangan hitung ulang ya. Hapus, jangan hitung ulang. Oke, untuk pagination kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa ambil untuk file latihannya di kolom deskripsi di bawah. Kemudian bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.